Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filzani Buntamimi dengan NIM 304023000025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Strategi Bank Mandiri dalam Mempertahankan Kredibilitas di Masyarakat. Slide berikutnya adalah daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga adalah strategi dalam mempertahankan kredibilitas di masyarakat. Keempat, pembahasan, kelima adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mandiri, menjawab setiap keinginan. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari PT Bank Mandiri adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa keuangan dengan berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana nasabah, serta memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk menyimpan uang demi kebutuhan di masa mendatang. Melalui adanya Bank Mandiri, sesuai dengan fungsi utama perbankan yang ada di Indonesia sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, maka PT Bank Mandiri hadir sebagai salah satu perusahaan yang menawarkan efektivitas progres peningkatan bidang ekonomi di lingkungan sosial. Oke, next berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori ini yaitu intermediasi perbankan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemahaman terkait teori, dan yang kedua adalah landasan undang-undang. Baik, pemahaman terkait dengan intermediasi keuangan merupakan suatu proses atau kegiatan pengalihan dana penabung kepada peminjam. Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit, dan di sisi lain lembaga keuangan tersebut mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Melalui adanya lembaga keuangan seperti halnya bank, fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan likuiditas baik itu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga dengan pihak yang mengalami kekurangan likuiditas, yaitu dunia usaha, pemerintah, dan rumah tangga. Sehingga peran dalam intermediasi membuat bank berperan penting dalam mendukung segala kegiatan ekonomi suatu negara dalam pencapaiannya. Yang kedua, menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebut bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sehingga melalui adanya teori interakreditasi, perbankan diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan kredibilitas keuangan negara, khususnya pada penunjang taraf kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik di masa mendatang. Next, materi yang ketiga yaitu strategi dalam mempertahankan kredibilitas di masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri dalam mempertahankan kredibilitasnya di masyarakat dapat dilihat pada tahun 2005 yang telah menjadi titik balik bagi Bank Mandiri. Pada saat itu, Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional dengan mewujudkan program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 strategi utama, yaitu yang pertama adalah implementasi budaya, dan yang kedua adalah pengendalian tingkat NPL secara agresif, ketiga, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata, dan yang terakhir adalah pengembangan dan pengelolaan program aliansi. Kemudian, untuk dapat meraih aspirasi menjadi regional champion bank, Bank Mandiri melakukan transformasi secara bertahap melalui 3 fase. Tahap pertama, yaitu 2006 hingga 2007, Back on Track, adalah fokus untuk merekonstruksi ulang fondasi Bank Mandiri untuk pertumbuhan di masa mendatang atau masa depan. Tahap kedua, yaitu 2008 hingga 2009, Outperform the Market, fokus pada ekspansi bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang signifikan di berbagai segmen dan mencapai level profit yang mampu melampaui target rata-rata pasar. Tahap ketiga yaitu 2010, Shaping the Endgame,
Bank Mandiri menargetkan diri untuk menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis jasa keuangan dan lebih mengutamakan peluang strategi pertumbuhan non-organik, termasuk memperkuat kinerja anak perusahaan dan akuisisi bank atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Mandiri. Oke, next strategi berikutnya adalah tantangan dan persaingan perusahaan. Meskipun Bank Mandiri sudah diakui eksistensinya dan kredibilitasnya dalam memberikan pelayanan keuangan dengan sepenuh hati, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya Bank Mandiri harus tetap mempunyai strategi yang mampu harus mempertahankan eksistensi dan kredibilitasnya. Peningkatan kredibilitas dan mempertahankan eksistensi suatu perusahaan seperti jasa perbankan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh PT. Lanjut, strategi berikutnya adalah pemberdayaan dan peningkatan kualitas perusahaan. Bank Mandiri untuk menjaga loyalitas pelanggan dengan menyediakan layanan yang profesional dan cepat tanggap. Salah satunya dengan cara menyediakan beberapa kontak poin layanan yang mudah diakses oleh nasabah, yaitu cabang, e-channel, dan media sosial. Sarana-sarana itu juga berfungsi sebagai saluran untuk penyampaian pengaduan. Selain itu, Bank Mandiri juga memberikan edukasi kepada nasabah agar selalu menjaga kerahasiaan data nasabah sehingga nasabah nyaman dan aman dalam bertransaksi dengan bank. Selain pemberdayaan dan peningkatan kualitas perusahaan, Bank Mandiri juga sudah melakukan program pemberdayaan masyarakat. Apa aja sih? Yang pertama, ada pencapaian program wirausaha muda mandiri dan program kemandirian lainnya. Yang kedua, proyek perhutanan sosial Muara Gombang. Ketiga, pelatihan program Bina Mitra Binaan. Dan yang terakhir adalah pembangunan Balai Ekonomi Desa Kenalan Magelang. Strategi berikutnya yaitu mempertahankan loyalitas nasabah. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kredibilitas perusahaan salah satunya adalah dengan mengupayakan pertahanan berupa pelayanan yang mumpuni untuk menjaga loyalitas nasabah. Dengan mempertahankan nasabah yang loyal, maka prioritas utama yang ingin disesuaikan dengan munculnya nasabah baru. Melalui proses komunikasi dan pelayanan yang dioptimalkan, maka harapannya perusahaan mampu untuk merekrut atau mendapatkan nasabah baru tanpa memerlukan biaya yang banyak. Next, strategi yang terakhir yaitu mempertahankan kepercayaan nasabah. Pada tahun 2023, Bank Mandiri berhasil menyelesaikan 100% keluhan yang masuk dengan SLA yang telah ditetapkan. Bank Mandiri memiliki badan internal independen untuk melakukan peninjauan terhadap pengaduan nasabah. Dengan menyesuaikan pada prosedur dan target yang telah ditetapkan, langkah untuk terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik mampu menerapkan aspek environmental, social, and governance yang harus diakselerasi sehingga tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mampu tercapai sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh perusahaan. Kita memasuki materi yang keempat, yaitu pembahasan. Yang pertama adalah profil perusahaan PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 yang merupakan bank hasil restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah Republik Indonesia yang bergabung dalam badan usaha milik negara. Saham sebesar 60% dimiliki Bank Pemerintah Republik Indonesia dan 40% sisanya dimiliki oleh publik. Yang kedua, yaitu sejarah PT Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan bank yang telah beroperasi selama 15 tahun. Bank Mandiri adalah bank hasil upaya pemerintah merestrukturisasi perbankan pasca krisis tahun 1998. Maka, pada 2 Oktober 1998, Bank Mandiri resmi didirikan pada Juli 1999. Keempat bank memiliki pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bank Pembangunan Indonesia, digabung ke dalam Bank Mandiri. Keempat bank tersebut telah beroperasi di Indonesia dan mencatatkan sejarah perbankan Indonesia yang berawal dari 150 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah visi dan misi dari PT Bank Mandiri. Visi PT Bank Mandiri pada tahun 2020 hingga 2024 adalah to be your preferred financial partner.
Dan misi PT Bank Mandiri yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Yang keempat adalah tata nilai perusahaan PT Bank Mandiri, trust, yaitu pembangunan keyakinan dan sangka baik dalam hubungan yang tulus dan terbuka berdasarkan kehandalan. Ada integrity. Integrity yaitu berperilaku terpuji, menjaga martabat, serta menjunjung tinggi etika profesi. Ada profesionalisme, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab. Lalu ada customer focus, yaitu senantiasa menempatkan pelanggan internal dan eksternal sebagai fokus untuk membangun pengalaman positif yang saling menguntungkan dan tumbuh berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah excellence, selalu berupaya mencapai keunggulan menuju kesempurnaan yang merupakan wujud cinta dan bangga sebagai insan mandiri. Next, pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan Corporate Social Responsibility. Bank Mandiri sebagai PT dan BUMN terikat oleh regulasi CSR yang diatur dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang BUMN. Sebagai BUMN, Bank Mandiri harus mematuhi peraturan Menteri Negara BUMN No. 5 MBU 2007 tentang program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Sebagai PT, mereka terikat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Bank Mandiri juga mengikuti standar ASEAN Good Corporate Governance yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi kepada stakeholder termasuk dengan konteks CSR. Oke, baik, kita akan memasuki materi yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama, informasi produk dan layanan. Dan yang kedua yaitu layanan pengguna dan penanganan keluhan. Ketiga yaitu tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir adalah inovasi teknologi. Yang pertama yaitu informasi produk dan layanan. Dalam menyampaikan produk dan layanan, Bank Mandiri memberikan keterangan untuk masyarakat dan calon nasabahnya berupa deskripsi atau penjelasan tentang produk, keuntungan dan manfaat produk, fitur produk, syarat dan ketentuan produk, tata cara atau tutorial penggunaan atau apply produk. Lalu ada masa berlaku produksi atau promosi apabila ada misalnya pada produksi edisi terbatas mungkin. Dan yang terakhir ada saluran komunikasi yang dapat nasabah hubungi apabila ingin mengkonfirmasi info lebih lanjut. Yang kedua yaitu layanan pengguna dan penanganan keluhan. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, Bank Mandiri menyediakan mekanisme penyampaian pengaduan jika nasabah mengalami kendala dalam bertransaksi maupun keluhan dan pengaduan lainnya. Bank Mandiri membentuk unit kerja khusus, yaitu Customer Care Group. Yang ketiga yaitu tata kelola perusahaan. Pemberdayaan dan tata kelola perusahaan di PT Bank Mandiri dapat dilihat dari adanya praktik tata kelola perusahaan yang dilakukan sebagai alat dan mediasi untuk menjaga kelangsungan bisnis. Melalui adanya tata kelola perusahaan yang berjalan dengan sebagaimana mestinya, diharapkan mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menumbuhkan integritas perusahaan. Bank Mandiri terus berupaya mengikuti perkembangan praktik terbaik corporate governance, baik di tingkat nasional maupun regional yang relevan, yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik bagi perusahaan. Next, evaluasi yang terakhir yaitu inovasi teknologi. Pelaksanaan era digitalisasi turut mengambil perhatian dan peran besar dalam pengembangan sistem digital perbankan yang tangguh, dapat diandalkan, sekaligus mudah dikustomisasi, sehingga muncul sebuah inovasi teknologi yang telah dilakukan sejak 5 tahun terakhir. Digitalisasi produk dan layanan keuangan menjadi tuntutan utama bagi industri perbankan untuk memenangkan persaingan, sesuai bagi pasar generasi milenial yang merupakan digital natif sekaligus membuat ekosistem perbankan semakin efektif dan efisiensi. Materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pada pembahasan yang telah ada, maka dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan PT Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang pelayanan keuangan nasabah seperti Bank Mandiri telah menyediakan pelayanan yang efektif,
dan solutif dengan mempertahankan kredibilitas kepada nasabahnya. Dengan memperhatikan kebutuhan dalam melakukan transaksi, serta melakukan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan di era digitalisasi. Sehingga melalui hal tersebut, loyalitas pengguna dapat lebih mudah didapatkan dan perusahaan mampu mempertahankan predikat baik melalui sudut pandang pengguna yang telah menikmati pelayanan dari PT Bank Mandiri itu sendiri. Pesan moral dari Bank Mandiri sendiri yaitu kepuasan pelanggan adalah yang utama. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.